Hai guys, welcome to podcast KP Talk. Podcast kali ini kita akan mengundang tema Success is not given, it's earned. Nah, sebagai generasi muda, kita harus dapat membuat perubahan positif untuk masa depan nantinya. So, di dunia ini tidak ada kata kegagalan. Yang hanya ada dua pilihan, yaitu sukses atau perlu belajar lagi hingga berhasil. Di video kali ini kita akan membahas tentang karir dan peluang di masa depan. Saya Nabila Yogi Irawan, mahasiswa D3 Keuangan dan Perbankan yang akan menemani podcast kali ini. Tentunya aku nggak akan sendiri nih teman-teman. Di sini aku akan ditemani oleh narasumber kita yang pastinya kece banget dan memiliki segudang pengalaman. Beliau merupakan Duta Genre Persahabatan Kota Surakarta tahun 2022 sekaligus Putra Solo pada tahun 2023. Selama berkuliah, beliau juga sangat aktif di organisasi nih teman-teman. Salah satunya yaitu menjadi Head of Public Relations HMPS Manajemen Pemasaran and Minister of Student Affairs BMSW UNS. Oke, mungkin langsung kita sapa saja ya nih. Halo, apa kabar nih Kak? Halo, baik-baik. Alhamdulillah baik. Sebelum masuk ke inti pembahasan nih, boleh dong untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa nih narasumber kita yang sangat kece dan memiliki segudang pengalaman ini? Oke, boleh. Thank you ya buat Nabila buat waktunya. Halo semuanya, kenalin aku Raihan Aska. Lengkapnya tadi sudah disampaikan di Nabila sebenarnya. Lengkapnya Muhammad Raihan Aska Pratama, tapi bisa dipanggil Ray atau Mas Ray gitu aja. Aku dari prodi sebelah ya sebenarnya di manajemen pemasaran dan alumni juga dari angkatan 2020 gitu. Oke, jadi aku enaknya nih panggil Mas Ray aja ya. Mas aja. Karena Mas Ray ini udah GJ orang dengan genetik Jawa. Benar. Jadi Betul. saya panggil Mas Ray Mas aja. Iya, betul. Nah, akhir-akhir ini apa sih kesibukan dari Mas Ray? Oke, jadi untuk saat ini alhamdulillah udah kerja ya di salah satu hotel bintang 3 di Solo sebagai digital marketing officer dan masih aktif juga buat MC, nge-host, jadi speaker juga di berbagai acara dan juga masih aktif juga buat jadi content creator di TikTok sama di Instagram gitu. Wow, sangat sibuk banget ya Mas Ray ini. Kalau boleh tahu nih Mas, pengalaman organisasi apa aja sih yang pernah Mas Ray ikuti selama perkuliahan? Oke, kalau pengalaman organisasi sebenarnya tadi sudah disampaikan ya kalau karena aku dari prodi manajemen pemasaran, jadi aku ikut himpunan manajemen pemasaran, terus kemudian juga aku jadi bagian juga BEM Sekolah Vokasi UNS 2 tahun. Yang pertama jadi staf sinergi mahasiswa dan di tahun kedua atau di tahun lalu 2022 menjadi Menteri Kemahasiswaan BEM Sekolah Vokasi UNS 2022 gitu. Wow, organisasi banyak banget nih Mas Ray mengikuti organisasi. Lalu apa sih alasan dari Mas Ray mengikuti organisasi tersebut? Oke, first of all sebenarnya dulu pikiran awal join organisasi itu karena emang pengen meningkatkan relasi ya, relasi yang mana memang dulu waktu aku maba kan aku zaman COVID ya. Jadi zaman COVID di TikTok tuh banyak banget selebaran kalau kamu kuliah emang kamu harus ningkatin relasinya gitu, jadi biar kami nanti selama kuliah tuh enak. Nah, salah satu caranya adalah dengan join organisasi. Tapi ternyata dengan aku join organisasi nggak cuma relasi yang aku dapat, tapi juga aku dapat ilmu baru, terus aku juga dapat skill, aku bisa mengupgrade skill juga. Dan memang sejak SMP memang anaknya sudah suka ikut organisasi gitu ya. Tapi kan kalau di sekolah tuh paling satu angkatan sekian orang gitu kan. Nah, tapi kalau di kampus kan banyak banget ya, apalagi di SV juga fakultas yang merupakan prodinya cukup banyak juga. Jadi not for social butterfly sebenarnya, cuman kita bisa ningkatin relasi dan dari situ juga membantu aku sampai di titik ini aku bisa kerja as a digital marketing officer juga karena relasi, terus aku masih bisa MC dan lain sebagainya, dan bahkan ada job-job lain pun juga itu sebenarnya karena relasi itu tadi gitu. Oke, jadi gitu teman-teman, alasan Mas Ray mengikuti organisasi salah satunya itu untuk menambah relasi untuk masa depan, untuk memulai karirnya.
Lalu apa organisasi itu bisa menunjang karir kita sih Mas? Because banyak banget orang yang menganggap organisasi itu nggak penting, tetapi juga ada yang menganggap bahwa organisasi itu dapat melatih public speaking kita, terus untuk menunjang karir ke depannya. Nah, dari pernyataan tersebut bagaimana tanggapan dari Mas Ray sendiri? Oke, kalau ngomongin soal sebenarnya organisasi penting nggak buat kita ke depan ya, itu sebenarnya tergantung perspektif kita sih. Ada orang yang mungkin join organisasi, tapi dia mungkin cuma yaudah sekedar ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan aja. Ya kan, cuman ada orang join organisasi tapi emang dia tuh mau ke sana loh, maksudnya mau maju ke depan, dia mau ngupgrade skillnya dia, terus dia juga mau menjadi dampak baik untuk lingkungan di organisasinya, dan that's a good gitu. Dan menurutku kalau masalah kita ikut organisasi bisa untuk menunjang kebaikan kita di masa depan, ya pasti otomatis bisa gitu loh, asalkan organisasi yang kita bangun dan organisasi yang kita pilih itu tidak merupakan organisasi yang toksik ya, tidak merupakan organisasi yang toksik dan masih sesuai dengan jalur yang baik juga gitu. Dan kita di situ juga bisa memanfaatkan kesempatan kayak bener yang disampaikan Bila, kalau bisa meningkatkan public speaking, terus leadership pasti ya, manajemen waktu itu penting banget, dan itu juga yang aku dapetin sama organisasi. Aku dulu kalau nggak join OSIS di SMA, aku juga nggak akan bisa jadi public speaker kayak gini. Aku kalau nggak join BEM, aku juga nggak akan bisa punya jabatan atau bisa menjadi menteri di BEM Sekolah Vokasi gitu loh. Dan aku juga tidak akan bisa belajar gimana sih leadership yang baik kayak gitu. Nah, tapi dengan aku menyerahkan diri untuk ayo kita bersama-sama berkarya untuk fakultas, untuk kampus di organisasi BEM Sekolah Vokasi, jadi ya aku bisa belajar. Jadi learning by doing lah ya. Jadi aku juga belajar tapi juga aku bisa melakukan langsung kayak gitu. Jadi teman-teman nih, organisasi itu, mengikuti organisasi itu juga sangat penting untuk melatih public speaking kita, terus untuk melatih jiwa kepemimpinan kita. Betul. Gitu teman-teman. Terus nih Mas Ray, menurut Mas Ray sendiri nih, apa sih yang dimaksud dengan karir itu? Oke, kalau kita ngomongin karir ya, itu kan sebenarnya nggak jauh dari yang namanya pekerjaan. Yang mana kalau aku mengibaratkan karir itu seperti jenjang yang ada di pekerjaan kita. Kayak biasa kita ketahui kalau mungkin di lowongan kerja atau bahkan ketika kita mau apply kerja, pasti yang dipikirin kita ada jenjang karirnya nggak gitu. Nah, jadi maksudnya kalau kita masuk ke situ ke depan tuh kita akan memiliki jenjang yang baik atau tidak gitu. Jadi semacam tingkatan dalam pekerjaan yang nantinya mungkin akan kita dapatkan nanti, yang mana itu nggak bisa langsung karena semuanya itu ada prosesnya gitu loh. Dan itu sih menurut aku tentang karir itu sendiri. Lalu bagaimana cara kita memilih karir yang tepat itu bagaimana Mas Ray? Oke, kalau milih karir yang tepat ya sebenarnya nggak akan jauh kita ngomongin tentang apa yang kita punya, apa yang kita suka, dan itu berhubungan langsung dengan yang namanya strength-nya kita atau kekuatannya kita. Jadi every single one of us itu pasti punya yang namanya strength and weakness gitu kan. Dan kita nggak bisa compare itu, kita nggak bisa versusin itu, but kita harus jadiin itu satu. Kita punya kelebihan dan kita punya kekurangan. Kita milih karir ke depan, what do you want to be kita ke depan in the future, itu ya harus sesuai dengan apa yang kita suka. At least sekecil kita mungkin mau pilih prodi lah ya, at least 3 tahun, 4 tahun kita kuliah. Kalau lu nggak suka ngomong, kamu nggak suka komunikasi, ya why kamu join atau kamu masuk ke dunia komunikasi gitu. But if you want to learn, that's okay. Karena kamu nggak suka, kamu nggak mampu, tapi kamu mau belajar, that's okay gitu. Nah, jadi kalau milih karir yang tepat, ya itu disesuaikan dulu sama kita sukanya apa, kelebihan kita apa, kekuatan kita ada di mana kayak gitu. Baru nanti semua itu bisa align sesuai gitu. Yang mana jangan sampai kita masuk ke lubang buaya, yang mana kadang pun juga kita sudah tahu nih, misalnya kayak aku berasal dari anak pemasaran, at least aku akan bisa jadi seorang marketer, and now aku juga menjadi seorang digital marketer advisor gitu, yang mana mungkin udah sesuai nih Mas, saya anak pemasaran jadi digital marketing advisor gitu. Nah, tapi apakah perusahaannya itu memiliki lingkungan yang baik? Belum tentu. Nah, itu pun juga harus kita pikirin gimana lingkungan kerjanya dan lain sebagainya. Oke, jadi tips memilih karir dari Mas Ray ini, apa yang kita suka terlebih dahulu. Nah, baru kita menekuni, dan apa kalau kita mempunyai kelemahan itu, tapi kita ingin belajar, itu bakal bisa kita lakuin gitu. Can improve it lah ya.
Terus nih Mas Rey, tips dari Mas Rey biar kita bisa membangun soft skill untuk karir di masa depan bagaimana Mas? Kalau ngomongin soal membangun soft skill itu sebenarnya tidak terpancang dari usia atau mungkin waktu. Kapanpun sebenarnya teman-teman bisa belajar. Bahkan waktu kita dewasa pun kalau kita baru mau belajar ya nggak ada salahnya gitu ya. Dan untuk meningkatkan soft skill, kalau kalian sudah tahu apa kelebihan kalian, apa strength-nya kalian, terus kalian ingin belajar apa, ingin menekuni di bidang mana, itu kalian bisa cari banyak referensi, kalian bisa belajar dari mana aja, kalian bisa manggil coach, kalian bisa ikut bootcamp, bisa terus atau mungkin ikut kursus, dan juga bisa belajar by gadget aja gitu. Jadi misalnya kalian bisa belajar lewat sosial media kayak YouTube, terus Google, bahkan sesimpel TikTok pun itu juga bisa buat bahan belajar kalian, karena banyak sekali tiktokers yang ngasih tips-tips gitu ya. Misalnya, oh aku mau belajar public speaking nih, oh aku mau belajar terkait finance nih, aku mau belajar ini itu, ada tips enggak dan lain sebagainya, tuh kalian bisa cari. Dan dulu pun juga kalau ditanya aku belajar public speaking ya, as my strength soft skill what I have gitu ya, yang mana orang-orang juga mengetahui aku sebagai seorang MC. Tapi kalau ditanya lah, Mas saya dulu belajar public speaking di mana? Ya aku belajarnya by handphone gitu. Jadi aku emang lihat YouTube, terus aku juga tanya sama teman-teman MC, sama MC. Bahkan kadang aku dipanggilin sama siapa gitu, ya aku saling tanya, kakak kelas atau kakak tingkat yang sering MC juga. Dan ya banyaknya belajar juga di Google atau di YouTube, dan kadang juga ikut bootcamp gratis kayak gitu. Jadi kita bisa belajar dari manapun gitu. Yang penting satu, kita ada niat gitu. Jadi nggak perlu kok kalian mungkin, kalau aku nggak punya budget nih buat les, nggak ada budget buat kursus dan lain sebagainya. Tapi selagi kamu ada niat, ya apapun itu jalan bisa dihalalkan, asal tuh in positive way ya gitu maksudku. Jadi kapanpun dan dimanapun, melalui platform apapun, asal kalian ada niat, pasti akan ada jalan kayak gitu. Oke, ini teman-teman tips dari Mas Rey untuk membangun soft skill. Jadi yang penting itu kita ada niat terlebih dahulu untuk bagaimana cara belajarnya. Itu sekarang udah ada digitalisasi dengan pesatnya, bisa scroll TikTok, YouTube maupun Instagram gitu nih. Lalu nih Mas Rey, menurut Mas Rey, apakah pendidikan tinggi menjadi faktor utama kesuksesan seseorang? Tidak selalu sih menurutku. Jadi untuk pendidikan tinggi, apakah menunjang nanti wah aku kuliah sampai profesor gitu, aku pasti akan sukses? Ya bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Semua itu tergantung dalam diri kita masing-masing gitu. Bahkan sekarang pun setelah aku lulus juga ya, jadi maksudnya aku semakin lebih mengetahui dunia kerja, terus persaingan dalam mencari kerja kayak gitu. Aku merasa memang nggak selamanya yang memiliki pendidikan tinggi itu pasti akan auto lolos gitu ibaratnya ya. Tapi satu hal yang selalu aku share ke teman-teman dan selalu aku bawa dalam diri aku, bahwa kamu harus punya value, that's enough gitu. Every single one of us itu pasti punya value kita masing-masing gitu. How beauty you are, how rich you are, and where you come from, no matter what, kalau kamu nggak punya value, ya sama aja gitu. Kamu harus paham tentang diri kamu harus paham kelebihan kamu harus bisa menyembunyikan, you can hide your weakness, dan kamu bisa membawa itu maju ke depan, bahwa ya ini loh, misalnya ini loh aku Rehan, aku punya value, aku bisa manage suatu organisasi, aku bisa manage suatu perusahaan yang nantinya mungkin bisa aku bantu di perusahaan A, B, C, D, E, dan aku punya kepemimpinan yang baik, aku bisa public speaking, aku bisa negotiating, aku bisa komunikasi, dan ya aku bisa maju ke depan. Walaupun sebenarnya behind it aku juga punya kekurangan gitu ya, cuman ya gimana cara kita bisa menyembunyikan itu dan bisa mengurangi itu gitu. Oke. Terus nih Mas Rey, apa tantangan yang akan dihadapi generasi muda dalam mencari peluang di masa depan pada era digitalisasi masa ini? Oke, kalau ngomongin tantangan dalam karir ya, masa depan ya? Iya. Oke, jadi kalau kita ngomongin karir lagi dan masa depan di dunia digitalisasi, jadi di sini ada beberapa scoop nih tentang digital dan tentang
pekerjaan dan untuk masa depan gitu ya. Kalau ngomongin digitalisasi di sekarang ini, kalau kita ngomongin itu, aku sih melihatnya ada plus minus ya. Jadi ada positif dan negatifnya, apalagi terkait untuk karir. Plusnya adalah di dunia digital kayak gini, kita semuanya tuh lebih gampang. Dalam artian gampang adalah apalagi kita Gen Z ya, kita lebih mudah untuk mengoperasikan sesuatu hal yang digital gitu, yang mana itu memang udah lazim gitu buat kita di era sekarang. Dan bahkan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang dari konvensional itu udah berubah ke digital. Salah satunya ya yang aku kerjakan sekarang gitu loh. Yang aku kerjakan sekarang dulu namanya adalah sales advisor, sales executive, marketing advisor. But right now ada imbuhan di depan sentence-nya, ada digital marketing advisor. At least has a digital platform in here gitu. Dan apakah itu memudahkan? Ya memudahkan banget gitu loh, memudahkan banget daripada yang dulu-dulu kayak gitu. Dan plusnya ada di situ, kita belajarnya lebih mudah. Tapi minusnya adalah kalau kita ngomongin di masa depan, kita nggak tahu ya digitalisasi ini berjalan sebagaimana gilanya nanti kita ke depan. Tapi aku cuma takut bahwasanya kalau kita tidak tahu peluang, kita tidak mengerti value diri kita dalam berjalan, aku takut kalau ke depan pekerjaan yang mungkin kita bawa sekarang atau kita kita lakukan sekarang itu bisa digantikan sama yang namanya robot gitu. Karena as simple as a waiters, kita tahu bahwa di Jepang sekarang sudah ada yang namanya waiters dari robot. Dulu itu hal yang benar-benar tabu buat kita, kalau ya emang iya ada orang nge-serve makanan tapi nggak melalui manusia. Tapi ya kan sih, sekarang udah ada gitu loh, bahwasanya memang semuanya bisa dilakukan dengan robot. Dan untungnya sih di Indonesia belum ada ya gitu. Dan ya itu, jadi minusnya ada di situ, tantangannya ada di situ. Jadi gimana cara kita bisa mengambil peluang, kita bisa lebih piawai ya. Dan ditakutkannya nanti ke depan digitalisasi makin merombak, makin gila ibaratnya, dan ya bisa digantikan sama robot gitu. Bahkan ChatGPT sekarang juga udah OpenAI. Iya, OpenAI, nah itu udah banyak banget gitu. Lalu nih Mas Rey, keterampilan dan kompetensi apa saja nih Mas yang penting untuk sukses dalam berkarir saat ini dan di masa depan seorang fresh graduate? Oke, kalau buat fresh graduate ya, aku bisa bilang yang penting you can manage something. Maksudnya gini, orang pintar tuh banyak. Dalam artian kamu bisa teori A, B, C, D, E, kamu bisa menghafalkan satu buku, satu modul dan sebagainya, itu kalian bisa lakukan. Tapi kalau kalian tidak terbiasa memanage suatu hal, atau kalian nggak terbiasa berada di satu kumpulan yang positif, yang mana there's a mix teamwork in there, ya akan susah buat dipelajari. Tapi memanage suatu hal itu adalah poin penting, karena yang paling penting di fresh graduate, selain kamu punya value, kamu bisa manage sesuatu, yang paling menonjol adalah kamu bisa manage yang namanya waktu. Ya, manajemen waktu itu yang baik itu juga penting banget. Dan kita harus walaupun as a staff ya, tapi we must still have our leadership things in ourselves gitu. Karena as a leader, not only kita memimpin atau in the front of a lot of people gitu ya, cuman as a leader ya kita bisa memimpin diri kita sendiri gitu. Dan mau kamu cuma jadi staff, kamu mau jadi daily worker, tapi ya you must have integrity, you have leadership in yourself. Kamu bisa memimpin diri kamu sendiri bahwa oh iya, do and dance-nya kamu bisa lakukan. Itu yang penting buat seorang fresh graduate. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Kalau kamu ngelamar kerja dan kamu bilang ya aku fresh graduate gitu, itu kalau lingkungannya yang positif ya nggak apa-apa, kamu bisa sambil belajar dan sebagainya. Tapi kita kan nggak ada yang tahu ya, bisa jadi kamu dijerumuskan kalau kamu nggak punya integritas, kamu nggak punya kepemimpinan yang baik buat memimpin diri kamu sendiri, ya takutnya terlena, ya kamu masuk ke lubang yang nggak baik gitu loh. Jadi ini jadinya malah toxic gitu kan gitu. Jadi itu sih, nggak perlu kamu aku harus bisa public speaking, aku harus bisa
desain grafis, aku harus bisa digitalisasi dan sebagainya. No, nggak harus kayak gitu. As a hotelier juga nggak harus kok bisa main social media. Sebagai chef juga nggak harus kok bisa ngomong gitu. Jadi yang penting you can manage yourself, you must have a leadership, you can manage your time clearly, ya itu a little bit enough, but strongly believe you can qualified gitu buat nanti kamu bisa apply a job as a fresh graduate gitu. Oke, jadi ini teman-teman, kompetensi seorang fresh graduate buat seorang fresh graduate itu cukup mudah dan simpel untuk memanage yourself, diri kamu sendiri terlebih dahulu. Nanti akan berjalannya itu mengalir, kayak bisa memanage waktu, terus memanage untuk bergaul dan lain-lain gitu ya Mas Re. Terus nih Mas Re, apa saran dari Mas Re untuk generasi muda yang ingin meraih kesuksesan dalam karir mereka? Jadi yang jelas memang buat aku saran yang penting memang gimana caranya kamu bisa do your best, kamu bisa menekuni apa yang kamu suka dan melakukan hal itu sebagai kontinuitas gitu ya. Karena set your target juga penting, karena misalnya nih di bulan ini aku bisa handle pekerjaan selama mungkin kurang dari 3 minggu, aku sudah bisa menyelesaikan pekerjaan. Biasanya kan ada ya kerjaan rutinan kayak gitu, atau bahkan akhir bulan biasanya ini anak-anak ke perbankan biasanya ya tutup buku dan lain sebagainya. Aku bisa ngerjain akhir bulan cepet nih gitu ya, mungkin les jam 7 malam misal gitu. Dan mungkin next month aku harus bisa les jam 6 gitu misal, atau gimana lah. Atau mungkin bulan ini aku telat 3 kali gitu ya, next aku harus paling nggak telat sekali aja deh gitu, jangan nambah gitu ya. Kamu set target kayak gitu, dan itu kenapa aku menyarankan kamu harus selalu punya targetnya itu. Dari situ pasti kamu akan punya progres yang baik, kamu ada niat untuk berprogres, dan jangan takut dan jangan capek buat menikmati setiap prosesnya. Yang namanya proses tuh nggak harus mulus terus ya, harus senang terus gitu ya. Dan bahkan ada yang biasa bilang, aku bisa bilang tuh kadang di setiap proses tuh ada yang namanya awal yang terunjal gitu ya. Jadi that's okay kalau awalnya kamu udah tersiap-siap, belum tentu kok nanti kamu jalan tersiap-siap terus gitu ya. Namanya proses ya pasti akan ada up and down gitu. Jadi dinikmati aja, enjoy. Aku selalu percaya bahwa ini sentence yang aku pegang juga ya sampai detik ini, bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan apa yang kamu mau, tapi Tuhan itu memberikan apa yang kamu butuhkan, dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuannya gitu. Jadi kalau dalam perjalanan proses kamu, kok aku nggak dapat ini, kok aku prosesnya gini banget gitu ya, itu ya that's okay, pasti nanti bakal ada hal baik, nggak sekarang tapi nanti gitu. Kamu nggak perlu nunggu, tapi nanti akan datang dengan sendirinya gitu. Itu sih saran buat aku, buat teman-teman gitu. Oke, jadi saran dari Mas Re untuk teman-teman meraih kesuksesan itu cukup mudah teman-teman. Untuk to-do list apa yang ingin menjadi kedepannya yang kita progres. Nah, tekuni list tersebut dan positif untuk kita dapat menjalani hal tersebut. Yes, gitu. Afirmasi positif juga penting ya. Ya, benar banget Mas Re. Lalu nih Mas Re, bagaimana pentingnya jaringan sosial media dalam mencapai kesuksesan karir atau peluang kita untuk masa depan? Penting banget. Kalau ngomongin karir, kita ngomongin sosmed, pasti kita nggak jauh yang namanya LinkedIn ya. Ya walaupun kalau Anda cek LinkedIn saya juga masih kosongan gitu ya. Oke, jadi tapi itu penting banget gitu, dan itu worth banget. Sumpah beberapa teman-teman aku yang seangkatan juga itu sudah banyak yang bekerja juga. Wah dapat tawaran dari mana? Dari LinkedIn kayak gitu. Aku tahunya dari LinkedIn dan lain sebagainya. Dan ada kayak aku juga kerja sekarang, tahu info dari mana? Dari sosmed gitu. Dari sosmed, dari Instagram kayak gitu. Jadi penting banget jaringan sosial media untuk kita meningkatkan karir ya, buat kita tahu apa lowongan-lowongan yang lagi buka, terus mungkin bootcamp kan ada tuh yang sekarang mungkin lagi apa ya, rada nge-hype di startup tuh manajemen trainee. Nah kalau misalnya teman-teman mau tahu manajemen trainee kan, kalau kalian cek website satu-satu akan sangat banyak ya gitu, tapi you can find one account tentang lowongan kerja, job seeker dan lain sebagainya.
ya you can see a lot of job seek in there gitu, dan kadang juga ada info-info yang di share di sosial media, jadi itu memang penting banget sih buat kita menunjang karir ke depan. Oke. Terus nih Mas Ray, apa tips dari Mas Ray untuk mencari peluang karir yang sesuai dengan minat dan bakat seseorang? Gini, sebenarnya aku tipe yang main aman ya. Jadi gini, maksudnya, aku emang anak marketing. Aku emang mau nanti berkarirnya di dunia digital marketing. Ada buka nih lowongan, ada ditawarin misal. Ini ada lowongan di digital marketing. Wah, itu perusahaan apa? Perusahaan mobil misal. Nah, aku nggak suka mobil. Walaupun di situ posisinya adalah digital marketing nyarinya, tapi emang nggak sesuai, ya aku nggak akan ambil. Nah, jadi kalau tips kita mencari buat menunjang karir sesuai dengan sosok kita, ya you must to know yourself clearly gitu loh. Apa yang kamu suka, apa yang emang baik di kamu, apa yang memang menjadi strength-nya kamu bisa melakukan di situ apa enggak, itu ya kamu harus tahu dulu. Kadang kita penting namanya riset buat perusahaan yang mau kita masuki. Misalnya kita nyari latar belakang perusahaannya, atau mungkin ada teman nggak yang dulu pernah kerja di situ kayak gitu. Nah, itu penting juga gitu. Jadi disesuaikan juga sama kebutuhannya kamu. Ada yang pekerjaannya enak banget, sesuai, lingkungannya bagus, tapi mungkin gajinya tidak sesuai. Nah, nggak masalah gitu kan, misalnya ya tapi gajinya nggak sesuai, kamu kan punya kebutuhan, kamu kerja untuk apa? Untuk cari duit gitu ya, nggak usah munafik dan lain sebagainya gitu. Tapi kamu emang harus tahu kamu tuh berjalan ke depan, kamu meniti karir itu untuk apa? Hanya untuk melambungkan namamu aja kah? Atau kamu sekalian untuk bekerja dan melambungkan namamu juga, dan itu bisa berjalan beriringan, atau apa gitu? Karena kan banyak juga anak-anak dunia merasa orang tuaku udah berada kok, sebenarnya aku nggak kerja di startup A B C D E BUMN dan sebagainya pun juga masih bisa hidup gitu, aku masih bisa usaha membawa perusahaan orang tua dan sebagainya. Ya ada kan yang kayak gitu. Jadi ya kamu emang mau coba-coba aja gitu. Tapi buat kita nih yang memang perintis bukan pewaris ya itu memang penting banget buat kita bisa ngerti tujuan kita kerja untuk apa. Untuk cari duit, ya udah gitu. Jadi banyak hal yang emang harus dipertimbangkan dan disesuaikan. Sekecil kayak misalnya, kayak aku tipe orang yang nggak suka shifting. Jadi aku nggak bisa yang namanya kerja sistemnya shift pagi, shift sore, nggak bisa gitu. Jadi emang aku suka kerja ya yang 9 to 5 atau 8 to 4 gitu. Paling enggak ya pokoknya 8 atau 9 jam kerja gitu. Ya di bank misalnya ya, walaupun ya nanti di akhir bulan ya ada tutup buku gitu ya. Tapi ya that's okay, itu kan nggak setiap hari gitu ya gitu. Jadi kamu harus paham gitu kebutuhan kamu tuh kayak mana gitu. Soalnya ada juga yang aku lebih suka save kayak gitu. Aku lebih suka freelance, jadi bawain berbagai perusahaan gitu. Ya ada gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, terus nih Mas, kan kita sebagai mahasiswa kadang masih malu untuk memulai hal yang baru. Nah, bagaimana cara kita memulai hal yang baru biar kita itu nggak malu lagi gitu Mas? Oke, cara kita memulai hal baru ya, yang pasti kadang kalau emang kita nggak ada niat, the power of kepepet itu pasti akan work. Jadi kalau emang baru kita udah kepepet, itu baru mau mencoba gitu. Tapi kalau hal baru itu memang positif dan baik dan penting ya untuk kita ke depan. Ya gimana caranya kita manage diri kita buat ya ayo kita growing up, jangan malu gitu. Dan yang pertama yang bisa aku berikan tipsnya adalah kurangi mindset nggak baik. Yang kedua, kasih afirmasi positif, yang mana itu bentuknya adalah positive vibes to supporting you gitu ya. Yang mana misalnya nih kayak aku sekarang juga lagi mau proses buat belajar, masih mau sekolah public speaking akhirnya, tapi untuk skill yang lebih yang beda gitu dari yang biasanya gitu. Jadi misalnya aku mau belajar public speaking yang memang itu pakemnya pakem Jawa gitu. Nah, apakah aku malu untuk kelihatan tua banget nih gitu? Enggak gitu. I want to learn it gitu loh. Karena ya selain apa ya,
diplomatisnya, bahasa diplomatisnya, ya kalau bukan kita yang menjaga kebudayaan kita siapa lagi. Selain itu ya aku pengen belajar gitu ya gimana challenge-nya. Wong aku pernah udah MC beberapa acara yang beda-beda, tapi aku belum pernah MC acara yang benar-benar kayak pakem Jawa kayak gini. Nah, aku mau belajar itu. Sekarang aku lagi proses buat belajar itu juga. It's okay gitu. Jadi nggak usah dengerin omongan orang yang lain atau omongan-omongan dari luar, tapi fokus aja sama tujuan kamu. Yang mana kalau kamu mau belajar hal baru, otomatis akan ada hal baik dan yang baru juga buat kamu ke depan kayak gitu. Ya you must be ready buat hal itu gitu. Jadi yang mau belajar juga kamu, ya buat apa kamu dengerin orang lain gitu. Oke nih teman-teman, jadi untuk memulai hal yang baru itu tidak perlu takut nih teman-teman. Jadi hilangkan mindset-mindset yang negatif, tetap positif, dan itu aja hal yang baru untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Kenapa harus malu untuk mencoba hal yang baru? Yes, betul. Terus nih Mas Rey, bagaimana menurut pendapat Mas Rey mengenai dunia kerja yang terkadang di luar ekspektasi kita nih? Maksudnya di luar ekspektasi dari gimana nih? Misalnya gini Mas, kan saya prodi D3 Keuangan Perbankan yang pastinya nanti bekerja di bank, tetapi akhirnya saya bekerjanya itu sebagai wirausaha, nggak melanjutkan pendidikan saya di bank gitu. Oh, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Maksudnya ibaratnya kita meleng dari prodinya kita, and that's okay gitu. Jadi walaupun long journey, as long as kamu mungkin berkuliah emang kamu merasa ya emang ini bukan di skillnya aku, tapi aku mau ada di skill lain, ya that's okay gitu. Nggak salah juga, yang penting masih sesuai. Maksudnya dalam artian sesuai itu sesuai sama kemampuan diri kita dan masih halal juga ya. Kalau main kerjaan kan emang kita harus halal ya gitu, dan kamu bisa enjoy, karena kuncinya bekerja itu sebenarnya bukan tentang kayak kamu kuliah. Saya kalau kamu kuliah kan harus dapat IPK A, B, C, D, E gitu kan. Nah, ada pencapaian gitu. Tapi kalau di dunia kerja yang penting kamu enjoy. Ya, kalau kamu enjoy sama kerjaannya, sama lingkungannya, kamu juga ngerjainnya juga bakal senang. Kamu mau kerja dari jam 8 sampai jam 5, bahkan sampai jam 7 pun ya nggak akan kerasa gitu loh. Gitu sih kalau aku. Oke, mungkin untuk sharing terakhir ini, apa tips buat kita biar kita berani mengambil resiko dan mampu memilih karir untuk masa depan kita menurut Mas Rey sendiri? Ya, kalau tips itu sebenarnya sudah, itu kayaknya rangkuman dari tadi ya, dari yang sudah kita obrolin tentang you must to know your strength and weakness. Kamu don't compare it, tapi make it collaborate tentang ya aku punya strength di sini, dan tapi aku pasti juga punya kekurangan di sini. Dan gimana cara kita mengimprove strength kita, dan kita bisa mengurangi weakness kita, atau kita bisa menutupi weakness kita dengan strength yang kita punya. Berikutnya adalah know your skill, yang mana memang kalau memang kamu sudah tahu skillnya di sini dan kamu merasa nyaman di situ dan kamu butuh buat belajar, ya that's okay, belajar aja gitu ya. Belajar dari manapun gitu, kamu bisa belajar melalui sosmed, kamu bisa les, bisa tanya dosen mungkin, dan lain sebagainya. Dan setelah kamu memahami itu, ya kamu bisa mencari lapangan-lapangan pekerjaan atau penunjang karir yang sesuai gitu. Misalnya emang kamu niatnya buat berwirausaha, ya gimana cara kamu bisa mendapatkan modal, mendapatkan investor, atau kamu bisa gawe yang kecil-kecilan dulu, atau mungkin kamu aku sukanya di desain dan aku kuliah juga di desain, you want to be a graphic designer, ya it's okay. Kamu bisa apply banyak sekali juga yang lagi cari graphic designer dan lain sebagainya gitu. Yang penting jangan takut buat mencoba hal-hal baru, dan jangan takut untuk menikmati proses gitu, karena jangan ada di mindset kalian bahwa proses itu akan mulus-mulus terus, nggak ada gitu. Proses pasti juga akan ada up and downs-nya. Kalian ada jatuhnya dulu, kayak ada nangisnya dulu. Ada nangis karena sedih, ada yang nangis karena capek, nangis karena senang, nangis karena terharu karena pencapaian dia, itu banyak gitu. Dan ya itu proses gitu ya. Kalau kamu ngomongin proses dan kamu minta mulus-mulus saja, nggak ada. Dan tetap harus rendah hati. Setinggi apapun jabatanmu, sejauh apapun kamu melangkah, banyaknya orang yang sudah kamu temui, atau banyaknya hal yang sudah kamu dapatkan, jangan sampai kamu
kepala kamu juga terlalu naik ke atas, karena kamu akan terus maju ke depan loh. Jadi otomatis kamu harus hanya ke depan, jangan terlalu lihat ke bawah juga. Tapi adalah sesekali kamu harus melihat ke bawah, bahwa di bawah ada apa, oh ada lubang, oh ada jembatan, oh ada air dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kamu sesekali harus melihat ke atas terus, karena kalau kamu melihat ke atas, kamu compare sadar, nggak akan ada habisnya gitu. Oke, mantap banget gak sih narasumber kita yang kali ini. Oke, mungkin untuk menutup sesi podcast nih, bisa Mas Ray memberi closing statement. Boleh nih Mas Ray memberi closing statement kepada teman-teman. Oke, buat teman-teman ya, ini khususnya yang tadi udah menyaksikan podcast kita sejak awal, jangan takut buat bermimpi, dan jangan takut untuk berproses, berprogres. Set your goals from now. Kamu mau jadi apa ke depan, kamu ingin mendapatkan apa ke depan, dan jangan takut buat merancang sebuah mimpi, walaupun kadang itu unexpected ya, kayak emang iya bisa kamu kayak gini, that's okay, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Apabila mungkin semesta dan Tuhan merestui, semua akan terjadi. Dan aku kembali lagi mau mengingatkan bahwa sejauh apapun kamu berdampak, sejauh apapun kamu berjalan, sejauh dimanapun kamu berada, libatkan orang lain dalam kebaikan gitu. Karena aku ada sedikit mungkin pegangan juga bahwa kita di sini itu bukan hanya untuk mencari spotlight, tapi kita di sini tuh bisa represent a reflection. You know reflection? Refleksi. Kalau kita ngomongin refleksi itu adalah biasanya kita dekat dengan yang namanya cermin. Tapi refleksi itu bukan hanya tentang seorang cermin ya. Tapi refleksi itu juga bisa diri kita. Kita bisa mencerminkan kebaikan buat siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dan kebaikan yang sudah menjadi cerminan diri kita itu yang akan disebut spotlight yang benar gitu. Jadi bukan hanya tentang sesuatu yang datang ke kita, tapi kita yang harus bisa menceritakan spotlight itu dengan baik dan terus libatkan orang lain dalam pemanfaatan yang baik. Semangat buat teman-teman semuanya. Jangan mudah untuk menyerah ya, jangan mudah untuk putus asa, terus maju ke depan, karena titiknya yang ada di sana itu masih jauh banget gitu ya. Jadi ayo, aku pun juga masih sama-sama berproses ya, ini masih sama-sama berprogres juga. Jadi ayo bareng-bareng, kalau capek ya istirahat dulu gitu, karena kita manusia, kita bukan robot, dan jangan sampai kita digantikan sama robot gitu. Oke nih teman-teman, ingat nih pesan dari Mas Ray, jangan takut untuk mencoba apapun hal itu. Beranilah untuk mencoba dan beranilah untuk memulai hal yang baru, karena kita harus memiliki pikiran yang positif untuk kedepannya gitu. Terima kasih banyak Mas Ray sudah menyempatkan waktunya untuk mampir ke podcast KP Talk kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga dari sesi KP Talk kali ini banyak hal positif yang dapat dipraktikkan atau diambil dari narasumber kita kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.